Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas materi peraturan OJK yang terbaru yang menyebabkan DC pinjol nagihnya makin menggila. Nah, seperti apa nih aturannya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan kalian masih tetap strong, kuat ya. Stay strong, keep strong. Itu moto kita ya. Untuk hidup sehari-hari lebih kuat lagi menghadapi badai. Ya, badai ya, badai diserbu sama teroran DC. Diserbu itu badai menurut nasabah yang galbah ya. Tenang ya kawan-kawan, tidak perlu takut, tidak perlu gusar ataupun khawatir yang berlebihan. Ingat, Anda tetap harus fokus atas apapun kegiatan dan aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Jangan pernah terganggu dengan hal-hal yang berkaitan penagihan yang makin menggila, penagihan yang makin barbar, penagihan yang makin ekstrim sekalipun, kalian tetap fokus. Fokus utama untuk hidup dan kehidupan Anda. Fokus utama mengerjakan kebutuhan untuk kebutuhan keluarga. Mengerjakan untuk urusan perut anak istri. Itu paling utama. Di sini saya akan membahas terkait masalah peraturan OJK yang terbaru yang disinyalir menjadi penyebab atas makin menggilanya penagihan-penagihan yang dilakukan oleh para DC ini. Baik itu pagi, siang, malam, bahkan sampai malam ya. Bahkan saya sampai pernah melihat ada yang di WA ditagih sampai menjelang tengah malam. Nah, ini yang akan saya kupas. Inilah penyebab ya, salah satunya akibat dari peraturan OJK yang terbaru ini yang membuat mereka makin parah cara menagihnya. Tapi sebelum kita melangkah ke video tersebut, ke pembahasan materi ini, kita berdoa dulu ya kawan-kawan semua, agar apapun perjalanan hidup kita ke depannya, Allah akan selalu menyertai kita, Allah akan meridhoi langkah-langkah kita, dan Allah selalu menjaganya. Oke teman-teman, kita berdoa, tundukkan kepala kita, kita tengadahkan tangan kita, mudah-mudahan Allah mengijabah segala doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabb, yang maha pengasih, yang maha penyayang ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang telah terjerat ke dalam riba pinjaman online ya Allah. Ampuni hamba-Mu ya Allah, yang telah lalai atas perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, atau teman-teman lainnya yang saat ini sedang terbaring sakit. Angkat sakit penyakitnya ya Allah, sembuhkan mereka dan pulihkan mereka ya Allah, agar mereka dapat kembali mengais rezeki-Mu, agar mereka dapat kembali beraktivitas dan berkumpul dengan keluarganya, karena hanya Engkau-lah yang maha menyembuhkan ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah dengan keluarganya, dan keluarganya di ujung tanduk perceraian atau perpecahan. Rekatkan kembali mereka ya Allah, harmoniskan kembali mereka, tuntun kembali mereka menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan lepaskan mereka dari jeratan pinjaman online. Berikan mereka solusi yang terbaik yang berasal dari-Mu ya Allah. Temukan mereka rezeki-rezekimu yang halal, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram yang akan menjerat mereka masuk lebih dalam lagi. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini bermasalah dengan pekerjaannya, di PHK, diberhentikan, dan masih belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik, berikan mereka pekerjaan pengganti yang terbaik, yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Ya Allah, berikan mereka rezeki yang terbaik ya Allah. Jangan sampai mereka kembali terjerat ke dalam jeratan riba pinjaman online. Ya Allah, mudahkan segala aktivitas
segala usaha ikhtiar yang kami lakukan ya Allah. Berikan semuanya kelancaran, berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kalau sudah berdoa, tenang rasanya, dan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keberkahan atas setiap usaha yang kalian lakukan. Kali ini banyak sekali teror-teror yang kalian dapati. Teror-teror yang menurut kalian begitu sadis, begitu tidak berkemanusiaan. Kadang-kadang teror ini bukan hanya diterima oleh kalian, tapi juga diterima oleh kontak-kontak darurat, di luar kontak darurat. Biarlah ya, itu adalah konsekuensi dari kalian melakukan pinjaman online. Itu adalah sebuah konsekuensi, Anda akan ditagih terus-menerus. Nah, sekarang yang Anda perlukan adalah kekuatan mental. Kekuatan mental yang pasti untuk menghadapi rentetan dari serangan penagihan DC seperti ini. Saya di sini hanya memberikan motivasi ke kalian agar kalian tidak down, dan saya memberikan beberapa informasi terkait masalah ini agar kalian mengerti dan menambah wawasan kalian ya. Untuk masalah kalian harus gagal bayar, kalian jangan bayar, itu tentu ada penyebabnya. Kalau kalian mendapati saya sudah menyerukan gagal bayar, jangan dibayar, berarti itu sudah sangat keterlaluan. Artinya keterlaluan itu seperti sudah disebar ke kontak darurat, dipermalukan sedemikian rupa, sampai foto-foto Anda disebar, diedit sedemikian rupa sehingga terlihat seperti yang tidak senonoh, disebar ke luar kontak darurat. Hutang Anda disebarluaskan, nilai nominalnya, bahkan ada yang sampai dibilang maling lah, buronan lah, seperti itu. Itu yang layak digagal bayar. Itu yang sangat layak untuk tidak dibayar. Kalaupun mau dibayar, suruh mereka datang ke tempat, ke rumah Anda sesuai dengan alamat pengajuan. Bilang ke mereka, saya mau bayar asalkan Anda datang ke rumah. Seperti itu aja. Itu namanya berarti penyelesaian, win-win solution. Mereka sudah menyebarkan, Anda tidak senang, Anda merasa tidak enak, lah mereka harus datang mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, menyebarkan permasalahan hutang Anda, mengancam kontak darurat Anda, mempermalukan Anda dengan cara mengedit foto Anda seolah-olah foto yang tidak senonoh, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan mempermalukan. Harus mereka pertanggungjawabkan ya. Anda bayar silakan, tapi bayar di tempat, di rumah Anda. Baru ya, nanti akan ketemu. Apa ini penyebabnya? Permasalahan tertunda pembayaran, itu nanti ada konsekuensinya, Anda kena denda sesuai dengan komponen yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh pihak pinjaman online. Anda terlambat, ada denda. Anda telat bayar 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, denda mengikuti kan? Denda itu ngekor gitu. Ketika Anda terlambat, dendanya ngikutin. Nah sekarang, sesudah Anda bikin perjanjian, walaupun secara online dengan pihak pinjol, Anda terlambat, ada komponen denda yang menyertai bunga-bunga lainnya. Tiba-tiba sekarang ada yang menyertai. Mempermalukan Anda, DC-nya mempermalukan. Disebarluaskan ke kontak darurat. Fair tidak? Tidak fair kan? Sementara Anda sudah harus membayar pokok, berikut bunga dan denda yang timbul akibat Anda terlambat, lalu sekarang Anda dibebani dengan cara dipermalukan, dengan cara disebarluaskan. Fair tidak? Ya, saya mohon Anda bisa jawab di kolom komentar, fair tidak cara-cara seperti ini. Sementara mereka sudah jelas ya, dengan Anda sepakat untuk melakukan pembayaran dan jatuh tempo. Jatuh tempo itu memang benar, adalah batas akhir kalian membayar. Lebih daripada jatuh tempo, itu nanti akan muncul namanya denda. Ya, denda dan bunga-bunga lainnya atas keterlambatan tersebut. Dan itu fair juga kan kalau kalian bayar. Tapi mereka tidak fair. Ketika Anda terlambat 1 hari saja, mereka sudah langsung menyebarkan ke kontak darurat di luar kontak darurat. Itu namanya tidak fair ya. Itu namanya tidak fair. Dan berarti mereka menyalahi komitmen awal. Lalu mereka dengan dalih bilang, lah nasabah aja nggak komitmen. Jatuh tempo belum dibayar. Bos, nasabah tidak bayar melebihi dari jatuh tempo atau batas akhir bayar. Itu berarti ada sesuatu hal yang mereka tertunda pembayaran ke kalian. Tertunda pembayaran ke aplikasi pinjolnya. Mungkin karena sebab anaknya sakit, keperluan lainnya yang mendesak, sehingga dana yang harusnya dibayar untuk pinjaman online akhirnya terpakai oleh mereka. Dan itu kan konsekuensinya ada denda yang menyertai, dan denda itu harus dibayar. Tapi Anda
sudah keluar dari komitmen awal, yaitu dengan cara tidak ada tuh aturannya untuk menyebarluaskan data Anda, data utang Anda. Tidak ada komitmennya di dalam surat perjanjian ataupun komitmen ketika saat itu proses pinjaman online itu akan dicairkan. Adakah di sana bahwa setelah telat 1 hari akan disebarluaskan ke kontak darurat? Akan dibuka semua masalah utang Anda, disebarkan ke luar kontak darurat, atau ke pihak lain selain ke nasabah. Tidak ada kan? Makanya di sini ya, saya selalu bilang, bila mendapat DC-DC yang sudah berani pada saat jatuh tempo, awal saja ya, jatuh tempo, pertama saja sudah jatuh tempo, langsung disebarluaskan, nggak usah dibayar. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan datang ke rumah Anda. Undang mereka untuk datang ke rumah Anda. Semuanya screenshot fakta dan bukti bahwa mereka sudah menyebarluaskan data-data Anda ke kontak darurat. Bahkan kontak darurat sudah ditekan, dipres, bahkan kontak darurat seakan-akan ditagih. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, kali ini saya akan bahas yaitu peraturan OJK yang baru yang akan membuat makin berani mereka melakukan penagihan. Bisa siang, bisa malam, bahkan tidak ada mereka jeda melakukan penagihan terus-menerus. Dan ini saya amati makin menggila. Cara-cara penagihan mereka tidak ada rasa takut sama sekali melanggar aturan, menabrak aturan. Memang kalau kita lihat ya, ada beberapa teror yang tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Ya, dari aplikasi apa tidak tertera di sana. Jadi mereka langsung to the point, maaf ya, bangsat, segera selesaikan permasalahan utang Anda sebelum jam segini. Kalau misalnya melewati jam sekian, Anda kami begini. Nah, itu luar biasa kan? Sudah mengancam dengan cara-cara. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan dari APK mana atau aplikasi mana. Mereka bersembunyi di balik ancaman seperti tersebut. Mereka berharap nasabah langsung. Padahal mereka tuh, kita tahu ya dari aplikasi mana itu ya. Paham kan kalian yang punya utang, di ada aplikasi mana, khususnya legal, dengan ancaman seperti itu, pasti kalian menduga lah dari aplikasi mana. Tapi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Nah, inilah salah satu aturan yang terbaru dari OJK, yaitu di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Jadi pinjaman online ini wajib memiliki modal di store pada saat pendirian itu paling sedikit 25 miliar. Nah, ini yang menyebabkan mereka harus lebih lagi mengencangkan dari sisi penagihan, dari sisi collection. Ya, mereka akan terus-menerus menggenjot bagian penagihan ini. Bagaimana caranya meminimalisir orang yang menunggak? Bagaimana caranya yang tadinya lancar supaya tidak menunggak? Yang tadinya menunggak dikembalikan supaya lancar. Ya itu. Jadi itulah moto mereka, moto di divisi penagihan. Bagaimana nanti mereka akan mengupayakan yang lancar tetap lancar, tidak menjadi gagal bayar atau menunggak. Yang menunggak, yang gagal bayar akan dibuat atau direcovery oleh mereka supaya lancar dan tidak lagi macet alias menunggak. Dan ini berarti perlu penagihan yang ekstra, perlu penagihan yang benar-benar sistematis dan mereka harus benar-benar bergerak. Baik itu penagihan secara telepon atau desk collection atau desk call, ataupun itu penagihan secara field collection. Mereka pasti akan membentuk tim untuk menagih ke lapangan. Tapi jangan salah, mereka melakukan penagihan ke lapangan tidak boleh melanggar rambu-rambu yang ada. Mereka tidak boleh melakukan penagihan ke alamat selain alamat dari nasabah. Berarti mereka menagih ke kantor tidak boleh ya. Dan ini harus dipatuhi karena ini adalah bagian dari aturan yang sudah disepakati bersama ya. Jadi mereka saat ini fokus, makanya kalian kan mendapat di akhir-akhir ini penagihan-penagihan begitu keras, begitu kencang ya. Kalian ditagih sampai kalian bilang kan sehari ini dapat penagihan sampai 40 WA dan itu pun berganti-ganti orang. Bahkan sebelum video ini dibuat, saya mendapatkan WA dari salah seorang nasabah ya, dia mengadu bahwa saya dalam seminggu ini sudah didatangi oleh 4 orang yang berbeda identitasnya, berbeda juru tagih dan orangnya. Bahkan mereka ditagih benar-benar bisa sehari 2 kali.
Pagi tidak ketemu, sorenya si DC-nya datang lagi. Itulah mereka sekarang ya. Mereka dengan cara apapun akan mengejar target lebih kencang lagi. Karena dari peraturan OJK sendiri ini sudah diwajibkan untuk mereka menyetorkan modal lebih kencang lagi sejumlah 25 miliar. Itu bukan angka sedikit. Makanya mereka akan mencari bagaimana caranya menegakkan aturan yang sudah mereka bikin dalam perusahaannya, bahwa tidak boleh ada yang macet terlalu banyak. Artinya mereka akan meminimalisir yang namanya gagal bayar. Nah, tinggal dari kitanya bagaimana menyiasati semua ini. Artinya bukan disiasati nggak dibayar, tapi caranya menyiasati mereka agar mereka tidak menabrak rambu-rambu yang ada. Kalau mereka sudah menabrak rambu-rambu yang ada, etika kesopanan, bahkan diduga melanggar, atau ada unsur tindak pidananya seperti mengancam kalian, meneror kalian, memaki-maki kalian, bahkan mempermalukan kalian. Nah, itulah ya yang harus kalian hadap. Berarti saat ini kalau misalnya ada DC yang datang ke rumah Anda sudah pasti tahu kan apa yang harus Anda tanyakan. Ini untuk mencegah agar tidak ada DC-DC yang ilegal. Maksudnya ilegal itu DC-DC yang tidak memiliki kapasitas untuk menagih. DC-DC yang tidak bersertifikasi. DC-DC yang tidak berkompeten untuk melakukan penagihan ke Anda. Karena Anda kalau misalnya menghadapi DC yang sudah bersertifikasi, artinya Anda aman. Anda berhadapan dengan orang yang aman, orang yang jelas-jelas utusan dari perusahaan, dan orang yang sudah bersertifikasi. Orang yang sudah bersertifikasi dalam bidang apapun, artinya orang tersebut sudah berkompeten dan orang tersebut sudah cakap untuk melakukan apapun bidang tugasnya. Sertifikasi guru, sertifikasi penyelam, sertifikasi driver gitu kan, atau sertifikasi pengawalan, berarti memang mereka udah expert di bidangnya. Sama halnya dengan penagihan. Bersertifikasi artinya mereka sudah expert, sudah di bidangnya. Artinya mereka tidak akan keluar dari rambu-rambu yang ada, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan atau melanggar regulasi yang ada. Paham ya sampai sini kenapa saya selalu cerewet? Anda harus minta mana sertifikasi penagihan agar Anda berhadapan dengan orang yang benar-benar tepat, benar-benar memang cakap dalam melakukan penagihan, benar-benar akan mematuhi peraturan. Itu maksud saya. Paham ya sampai di sini? Itulah tadi ya peraturan OJK yang melandasi bagi para DC ini untuk nagih lebih kencang lagi ke kalian, untuk nagih lebih parah, lebih gila lagi ya. Dan mereka tidak akan mau tahu. Kalian menunggak, ya kalian harus bayar. Anda menunggak, saya nggak mau tahu, kalian harus bayar. Tapi kalau kalian memang tidak ada dana saat ditagih, Anda nggak perlu takut kawan-kawan. Ada banyak pertanyaan, Pak, kalau saya didatangi DC, andaikan nih, DC tersebut memiliki semua dokumen yang disebutkan oleh Bapak, yaitu ada ID card, adanya surat tugas yang di dalam terdapat nama Anda, ya, nama nasabah, terus mereka sudah bersertifikasi. Nah, kalau sudah tiga-tiganya ini ada, Pak, lalu gimana, Pak? Gimana nasib saya? Nggak masalah, kawan. Surat tugas, ID card, sertifikasi itu adalah hanya syarat untuk mereka melakukan penagihan atau mereka mengutarakan maksud dan tujuan datang ketemu Anda. Bukan artinya ketika tiga dokumen tersebut sudah ada, Anda wajib bayar. Tidak juga, kawan. Ya, itu adalah syarat saja untuk mereka bisa bertatap muka dengan Anda. Kalau mereka tidak memiliki tiga dokumen tersebut, artinya mereka tidak bisa bertatap muka dengan Anda untuk ngobrolin masalah piutang. Paham ya sampai sini? Jadi tidak ada lagi pertanyaan, ini gimana Pak? Kalau ternyata saya jawab, ternyata suratnya 3 dokumen itu ada diperlihatkan. Saya gimana dong? Ya nggak usah takut, biasa saja. Kan syaratnya untuk menagih harus 3 dokumen itu. Setelah 3 dokumen tersebut ada dan diperlihatkan oleh mereka dan Anda melihatnya benar-benar itu dokumennya ada, ya sudah, Anda tinggal ngobrol. Maksud dan tujuan mereka sampaikan bahwa mereka akan melakukan penagihan, dan Anda sampaikan juga, saya belum bisa untuk melaksanakan pembayaran kewajiban utang ini. Jadi Anda tinggal negosiasi di sana. Berarti Anda nego dengan orang yang tepat, nego dengan orang yang aman, yang memang ditunjuk dan bersertifikasi. Paham ya sampai sini? Jadi jangan pernah takut, kawan. Anda akan dipermasalahkan? Tidak akan. Apa yang akan dipermasalahkan? Kalaupun ujung-ujungnya ya, bahwa pihak pinjol ini tidak bisa menagih Anda, mentok, Anda tidak bisa bayar, mereka paling akan menggunakan hak hukumnya, haknya untuk melakukan gugatan. Silahkan, itu adalah hak semua orang, hak badan hukum mereka ya untuk melakukan pendaftaran gugatan. Itu hak mereka. Tinggal kita tunggu saja. Toh surat gugatan itu hanya gugatan perdata.
Anda tidak akan masuk ranah pidana, kawan-kawan. Sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya. Tidak akan mungkin Anda dipenjara hanya gara-gara Anda tidak bayar utang. Tidak mungkin. Hal itu terjadi, tidak mungkin. Anda dipenjara, Anda dipidana penjara. Sabar, kawan, ya. Sabar menghadapi hal seperti ini, dan sabar itu diikuti juga dengan pengetahuan yang cukup dan wawasan yang cukup bahwa Anda tidak akan mungkin dipenjara akibat gagal bayar atau tidak membayar utang. Paham sampai sini ya? Oke? Kalau sudah paham dan sudah mengerti atas semua yang saya bawakan dalam video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, kawan, ya. Anda sudah mengerti, saya sudah mengerti, karena itu menandakan bahwa saya sudah berhasil menyampaikan materi ini dan kalian sudah tercerahkan. Mudah-mudahan kalian segera bangkit, segera move on, ya, agar kalian lebih fokus lagi. Utang memang betul, utang harus dibayar, ya, karena utang tersebut adalah sesuatu kewajiban. Ketika Anda meminjam, itu utang harus dikembalikan. Tapi kalau kalian memang ada dananya, kalian bisa membayar, misalnya pokoknya saja kalian bayar, ya. Kalau bisa negosiasi, kalian bisa membayar pokoknya, silahkan, ya. Berarti itu memang dari pihak pinjol sudah menerima, sudah ada deal dengan Anda membayar pokok, silahkan segera bayarkan. Tapi kalau Anda tidak ada dana sama sekali, bayar pokok saja boro-boro, nah itulah yang saya sarankan, jangan dulu dibayar dengan cara utangan ke sana kemari, jangan, kawan-kawan. Gali lubang, tutup lubang, tidak menyelesaikan masalah hutang. Itu hanya akan menjerumuskan Anda ke dalam hutang yang paling dalam, dan Anda nanti akan sulit timbul lagi, sulit move on lagi. Ingat ya, hutang semakin banyak, Anda akan semakin sulit, karena pendapatan Anda standby, ada di angka misalnya 5 juta. Sementara utang Anda makin kencang, gali lubang, tutup lubang. Apakah akan tertutup? Tidak akan pernah tertutup. Oke, teman-teman, ingat ya, haram hukumnya Anda melakukan gali lubang, tutup lubang, ya. Jangan pernah Anda lakukan seperti itu, bahaya sekali. Oke, teman-teman semua, paham sampai sini? Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan segala macam permasalahan utang-utang Anda, ya, bukan dengan cara gali lubang, tutup lubang, tapi meningkatkan kapasitas, double kapasitas, produktivitas ditingkatkan. Misalnya Anda tadinya berjualan hanya 10 kilo sehari, Anda bisa naikkan 20 kilo sampai 30 kilo. Bagaimana caranya? Anda mungkin bisa melakukan hal tersebut, ya. Jadi di double kapasitaskan. Anda yang bekerja di perusahaan, kalau ada kesempatan ngambil lemburan kantor, mungkin bisa diambil sebagai tambahan. Atau mungkin jualan dikit-dikit, itu adalah menaikkan kapasitas dan pendapatan Anda, ya. Di sanalah Anda bisa menyelesaikan semuanya. Tapi ingat, kalau memang kalian tidak bisa melakukan hal itu dan memang Anda sudah sampai di sana saja, ya, ingat, jangan sampai melakukan gali lubang, tutup lubang. Stop, ya. Mendingan Anda diam saja dulu sambil memikirkan bagaimana nanti untuk kedepannya. Yang pasti saya sangat tidak menyarankan Anda menyelesaikan utang dengan utang. Kalau kalian sudah dipermalukan, ya sudah. Kalian cukup tunggu sampai orangnya datang ke rumah Anda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena namanya utang, pasti nanti kan ada yang nagih. Tunggu sampai orangnya datang ke rumah Anda. Tunggu sampai DC lapangannya atau field call datang ke rumah Anda. Bicara baik-baik dan pertanyakan, kenapa sampai disebar data saya? Kenapa kontak darurat saya diganggu, ditagih? Nah, itu ya. Itu fair nampaknya nanti ya. Oke? Oke, teman-teman semua. Kita akhiri saja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ambil sesuatu yang terbaiknya ya, teman-teman. Karena sisi positif inilah yang menjadikan tambahan wawasan buat kalian semua. Oke, sebelum kita tutup, seperti biasa kita berdoa agar apapun yang akan kita kerjakan, Allah akan memberikan kelancaran atas setiap aktivitas kita. Yuk, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pemilik hidup dan kehidupan ini, ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu. Ampuni ya Allah, istiqomahkan hamba untuk tidak kembali jatuh dalam jeratan riba pinjaman online atau riba-riba lainnya yang Engkau laknat ya Allah. Ya Allah, perlancar segala ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Berikan kami kesehatan agar kami mampu dapat mengejar rezeki-rezekimu dengan lebih baik ya Allah. Permudah segala urusan kami, permudah segala aktivitas dan pekerjaan kami. Buatlah semuanya lancar ya Allah, dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman,
saya sudahi saja ya. Sebelum saya sudahi, saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati Anda dan melukai perasaan Anda. Mohon dimaafkan ya, karena kesalahan adalah mutlak milik manusia sebagai hambanya. Dan kesempurnaan dan kebenaran tentunya hanyalah milik Allah semata. Yuk kita hijrah, istiqomah, meninggalkan riba, pinjol, dan riba-riba lainnya. Insya Allah keberkahan akan menyertai kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!